Sahabat yang dicintai Allah, bila kita telah memahami rasa syukur dan memilih tetap di jalan yang diridhoi Allah, tentulah pergantian tahun di malam nanti bisa dilewati dengan ibadah yang lebih baik. Rasa syukur diwujudkan dengan mendekatkan diri kepada Sang Khalik atau berkumpul dengan para jemaah yang haus akan ilmu agama. Dan yang paling penting adalah menjauhi diri dari jebakan lupa diri serta jeratan setan yang terus mengintai setiap manusia. Jadilah mukmin sejati yang tetap merasakan kebaikan dan memiliki kekuatan tawakal di setiap takdir yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakanlah seluruh anggota tubuh kita hanya untuk beribadah kepadanya, seperti yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari saudari Ainun Atta Inayah mungkin ini ya, yang ada di Cibubur. Dia tanya, Ustadz, kalau bersyukur di saat menerima nikmat itu mudah, bagaimanakah cara bersyukur di saat tertimpa musibah? Sahabat yang dicintai Allah, bagus pertanyaannya ini ya. Jadi kita ketika bersyukur itu bukan hanya sekedar ketika mendapat nikmat ya. Di saat Allah coba kita juga harus bersyukur. Memang porsinya itu ya. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat cobaan bersabar. Ini porsinya. Tapi sebenarnya pada keduanya juga ada lawannya. Di saat dapat nikmat juga perlu bersabar. Bersabar agar apa? Agar tidak sombong. Itu kan perlu bersabar. Nah, ketika mendapat musibah, kita juga perlu bersyukur. Bukan hanya bersabar. Bahkan syukurnya bisa menguatkan sabar. Gimana caranya? Berpositif thinkinglah kepada Allah. Berhusnudzonlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Allah berikan ujian itu bukan untuk menghukum kita. Karena orang yang pandai bersyukur, Allah tidak akan pernah mengadabnya. Itu sudah jelas disampaikan oleh Allah. Tidak akan pernah Allah mengadab satu kaum selama kaum itu bersyukur. Artinya ketika kita ditimpa oleh Allah dengan musibah, ujian, cobaan, kita harus mampu bersyukur terhadap itu. Karena bisa jadi dosa kita yang begitu banyak, sahabat. Kita begitu banyak dosanya, akan susah diampuni dosa itu hanya dengan istighfar kita. Karena Allah yang maha tahu bahwa kita ini sulit beristighfar. Maka Allah berikan mungkin cobaan sakit. Sehingga dengan sakit itu kita mampu untuk mendapatkan pengampunan dosa ketika kita bersabar. Nah dari sini baru kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah ya, saya sakit sariawan. Selama sepekan sariawan ini, sepekan itulah diampuni dosa saya yang mungkin bisa menjauhkan saya beribu-ribu tahun dari neraka. Saya sakit kepala, mungkin segala pikiran-pikiran yang tidak baik ini Allah ampuni dosa-dosanya. Saya mata ada gangguan dan lain sebagainya. Sehingga ketika Allah coba kita selalu berhusnudzon baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang menghampiri diri kita, menghampiri hati kita kecuali syukur kepada Allah. Karena kita yakin di balik apa yang Allah ujikan kepada kita, di balik apa yang Allah cobakan kepada kita berupa musibah dan lain sebagainya, itu ada kebaikan di balik. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana beliau senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu syukurnya selalu tumbuh. Syukurnya selalu timbul. Nah, kalau sudah mampu syukur ini tumbuh dan timbul dalam setiap musibah, ini bisa jadi yang akan menjadi jalan keluar bagi musibah kita itu. Bahkan bisa meringankan musibah kita itu. Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian, yang ada dalam hatinya adalah syukur. Beliau mengatakan, nikmatmu begitu banyak ya Rabb, nikmatmu begitu banyak ya Rabb. Akhirnya apa? Masya Allah, itu yang membuat jadi ringan. Contoh aja sakit gigi, kalau kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah ya, yang sakit satu, sisanya masih sehat. Coba kalau yang sakit semuanya, sisanya cuma satu yang sehat, akan lain ceritanya. Akhirnya apa? Ini meringankan. Yang sakit itu jadi berkurang. Mudah-mudahan sahabat yang dicintai Allah, kita dimampukan oleh Allah untuk menjadi manusia yang bersyukur dalam keadaan lapang dan sempit, dalam keadaan bahagia dan sedih, sehingga syukur kita ini mampu membuat kehidupan kita menjadi lebih nyaman kembali. Dan inilah Poros Surga. Sahabat yang dicintai Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala sesuatu dalam kehidupan. Dan kita jalani tahun 2018 dengan penuh semangat, kerja keras, serta meningkatkan kualitas ibadah dengan selalu berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita abdan syakura, hamba yang pandai dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.